Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang masih berkutat dengan pengelolaan kinerja guru, yaitu menyusun SKP 2024 ini di akun PMM-nya. Nah, sesi kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pengisian pelaksanaan kinerja. Di sini ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama mengisi persiapan observasi kelas, mengisi tindak lanjut observasi kelas, mengisi refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silakan Bapak Ibu simak video ini sampai tuntas. Nah, yang pertama mengisi persiapan observasi kelas. Ketika Bapak Ibu sudah menyepakati SKP yang Bapak Ibu ajukan dan sudah disetujui dan dicek oleh kepala sekolah, maka nanti tampilannya seperti ini. Ini masih 0% untuk observasi kelasnya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik cek langkah observasinya. Lalu di sini yang pertama itu adalah menu pelaksanaan observasi ini. Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Kemudian nanti Bapak Ibu menceklis di sini mengenai target perilaku. Ya, apa perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Misalnya guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, atau guru melakukan strategi pengelompokan, dan seterusnya ini. Nanti Bapak Ibu tinggal centang. Ya, yang mana mau dicentang nanti Bapak Ibu sendiri yang memilih. Kemudian di sini Bapak Ibu isikan upaya apa yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Nah, ketikkan di sini maksimal 250 karakter. Kemudian lanjut mengenai jadwal observasi. Nah, ini sudah diberikan keterangan di sini, diskusikan dulu dengan atasan. Kenapa harus diskusi? Ya, tentu karena di sekolah kan pasti ada banyak guru yang perlu diobservasi oleh kepala sekolahnya biar nanti tidak tabrakan jadwalnya. Kemudian tinggal mengklik di sini untuk menentukan tanggalnya, kemudian memilih jenjangnya, apakah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, kemudian kelasnya di kelas mana nanti untuk observasi, dan mata pelajaran apa atau modul proyek apa yang nanti akan Bapak Ibu sajikan pada saat observasi itu. Dan catatan lain, nah ini sifatnya opsional karena ini sudah otomatis seperti yang muncul. Ya, jam observasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ketika sudah mengisikan itu, tinggal sekarang mengunggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Di sini Bapak Ibu tinggal klik unggah. Ini muncul keterangan belum ada dokumen karena memang belum mengunggah. Kalau sudah Bapak Ibu mengunggah, nah kan nanti pasti muncul keterangan dokumen sudah terunggah. Kalau misalnya dokumen yang Bapak Ibu unggah itu salah, maka Bapak Ibu tinggal klik edit. Ya, unggah ulang dokumen yang benar. Ingat di sini format dokumennya adalah PDF maksimal 10 MB. Oke, lanjut. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, maka di sini sudah terchecklist, tidak terkunci lagi seperti yang gambar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan klik cek rincian untuk melihat dokumen rincian observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Maka nanti akan terlihat jadwal observasinya kapan dan berikutnya ini. Lalu silakan Bapak Ibu untuk mengisi tindak lanjut observasi kelas. Untuk tindak lanjut observasi kelas Bapak Ibu tinggal sama klik kumpulkan juga untuk mengisi dokumennya. Nah, di sini ada catatan atau penilaian yang dilakukan oleh atasan. Misalnya ini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ya, dilakukan dan efektif misalnya. Maka Bapak Ibu silakan klik lanjutkan. Nanti sekaligus di bawahnya ada rekomendasi ya untuk mempelajari bagian yang mana. Setelah klik lanjut, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu diminta mengisikan di sini refleksi guru. Ya, apa tantangan yang dihadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Ya, misalnya saja Bapak Ibu kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Ini nanti disesuaikan saja. Kemudian untuk panduan pengisian refleksi nanti tinggal diklik saja di sini. Nah, lanjut Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu memilih apa tujuan atau tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Ya, pilih minimal satu tujuan ya. Kalau mau lebih gimana? Boleh. Ya, tidak masalah. Nah, misalnya sudah mengklik di sini akan tercentang seperti ini. Nanti refleksi dalam pembelajaran nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini. Sudah disediakan. Di sini juga sama. Misalnya mencentang di sini interaksi aktif dan empatik, maka tinggal klik saja di sini. Maka akan muncul pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Begitu juga selanjutnya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu ditanya kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM.
sebagai periode tindak lanjut, misalnya Mei Juni. Kalau mau mulai dari Maret sampai Juni juga boleh, dok. Masalah. Silakan. Ini bebas Bapak Ibu untuk menentukan waktunya. Kemudian apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ya, tinggal memilih saja di sini salah satu apa yang nanti Bapak Ibu kira-kira perlukan. Oke, kemudian yang berikutnya, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran? Tujuan tindak lanjut misalnya strategi pengelompokan yang efektif. Kemudian apa upayanya? Upayanya itu adalah melakukan praktik simulasi dengan rekan guru misalnya. Kemudian kapan akan melakukan aksi tindak lanjut? Ya, sama seperti tadi, ini bebas bulannya. Oke, lanjut. Nah, apa dukungan yang Bapak Ibu perlukan? Misalnya memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen itu misalnya. Kayak ini tinggal diklik saja nanti akan muncul. Nah, sama kalau misalnya Bapak Ibu belum yakin untuk mengumpulkan, simpan aja dulu draftnya. Ya, klik simpan draft, tapi kalau sudah yakin, tinggal klik kumpulkan. Maka berikutnya adalah mengisi refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini karena tadi Bapak Ibu sudah kumpulkan maka sudah terchecklist juga. Nah, berikutnya untuk tindak lanjut observasi kelas Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan sama. Nah, di sini sudah muncul ya tujuan tindak lanjut yang tadi Bapak Ibu isi, kemudian upaya, periode dan seterusnya ini. Nah, di sini sekarang diminta menceritakan apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut. Ya, tinggal ketikkan di sini. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan, apa perubahan praktik Bapak Ibu di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin dilakukan. Ya, misalnya di sini saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, ini misal. Kemudian, apa tiga tantangan paling sulit yang Bapak Ibu hadapi? Ya, di sini diminta tiga tantangan yang paling sulit. Silakan Bapak Ibu ceritakan. Kemudian bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan terjadinya perubahan. Ya, misalnya minta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk yang tadi ini kan misalnya Bapak Ibu memilih yang tindak lanjutnya pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu juga memilih strategi pengelompokan yang efektif. Maka di sini sama, diminta menceritakan apa inspirasi baru yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian berdasarkan inspirasi tersebut, apa perubahan yang Bapak Ibu ingin lakukan. Nah, ini sama proses pengisiannya. Nah, setelah selesai juga sudah fix ya, tinggal klik kumpulkan. Sehingga di observasi kelas ini sudah menjadi 100% Bapak Ibu. Ini tandanya bahwa pengisian pelaksanaan observasi kelas sudah selesai. Sehingga langkah berikutnya tinggal Bapak Ibu mengumpulkan dokumen-dokumen bukti dukung RHK-nya. Baik, demikian video ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.